Informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Suara tagayub yang dibawa oleh cahaya itu yang dilihat oleh Siti Aminah ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata suara kepada Siti Aminah ibunda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aminah, malam hari ini telah ada di dalam kandunganmu bayi atau manusia yang nantinya akan dilahirkan, akan dipuji oleh seluruh umat Islam," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih ada di dalam perut rahim ibu beliau Siti Aminah. Dan ketika Aminah melihat 4 cahaya yang muncul baru, dilihat oleh Aminah 4 cahaya yang muncul ini hanya 4 warna baru. Yang sering dinamakan ini bapak dan ibu adalah 4 unsur kehidupan. 4 unsur kehidupan inilah yang dilihat oleh ibundanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul di setiap sudut. Ketika Siti Aminah bapak dan ibu merasakan sakit perut, detik-detik akan melahirkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 cahaya ini bapak dan ibu berubah menjadi satu, masuk ke dalam perut ibunda Siti Aminah, ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, 4 cahaya ini sudah saya kupas kemarin di desa Balosipan. 4 cahaya, 4 yang akan jadi satu, ton umur tilang atau hilalina, dan juga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang berwarna putih, hijau, biru dan kuning itu berubah menjadi satu paku masuk ke dalam perutnya Siti Aminah ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah melahirkan ini paku, Siti Aminah melihat cahaya dulu yang keluar. Ketika Rasulullah dilahirkan oleh Siti Aminah ibunda bagindanya Nabi, yang dilihat duluan itu paku adalah cahaya yang keluar. Ini yang kita kenal dengan awal ma khalaqallahu ta'ala nurul madi. Awal-awal penciptaan itu Bapak dan Ibu adalah dibuka dari nurnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, diberikan ke kakeknya Abdul Muthalib, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama meninggalkan Siti Aminah ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibu selama 6 bulan. Dan Rasulullah saat dilahirkan diberikan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib saat Abdul Muthalib berada di kota Mekah di Ka'bah. Mulai itu Bapak dan Ibu zaman Nabi yang mulai dipeluk Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat beliau. Dulunya Ka'bah ini Bapak dan Ibu sering menjadi rampas orang Yahudi. Masuk Bapak dan Ibu Raja Persia Ethiopia yang kita dengan Abrah. Abrah ini Bapak dan Ibu orang yang paling rakus merampas Ka'bah ini Bapak dan Ibu. Ka'bah ini akan dijadikan tempat maksiat.
di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan oleh tanya Siti Aminah kepada kakeknya Abdul Muthalib. Lalu kakeknya Abdul Muthalib ini memberikan nama kepada bayi yang lahir ini, bapa dan ibu diberi nama Muhammad. Jadi Abdul Tata lebih Muhammad itu bapa dan ibu, mohon maaf tidak sama, agak beda. Muhammad bapa dan ibu tidak, karena yang diberi oleh kakeknya Abdul Muthalib ini Pak, diberikan nama Muhammad ini itu diambil bapa dan ibu dari kata bahasa sifat yang berarti orang yang akan dipuji sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Bahkan sampai dengan sekarang kita pun masih memuji baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia sekitar umur 4 tahun, bapak dan ibu Rasulullah itu dibelah dadanya, dioperasi. Dulu bapak dan ibu tidak ada dokter, di bawah dokter, di bawah rumah sakit Pak. Ia mengoperasi dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah. Dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan semua kotoran-kotoran noda-noda hitam bapak dan ibu oleh malaikat yang disuruh oleh Allah. Jadi tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Pak beda. Kalau ini Muhammad bapak dan ibu orang yang sudah lepas dari yang namanya sifat-sifat kesombongan, orang yang sudah lepas dari mana sifat-sifat keangkuhan, orang yang sudah lepas dari hal-hal duniawi bapak dan ibu, sudah dicabut, sudah dibelah dadanya, sudah dibersihkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berusia selama 13 tahun dan ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan ibunya Pak. Wali Nabi Ma'ah, Ibda, siapakah aku ini? Ayahku di mana ini? Itu Bapak dia Pak Abdullah. Ini itu Nabi. Siapakah aku ini? Ayahku sedang di mana? Wali Siti Aminah Bapak dan ibu, wahai anakku Muhammad, engkau adalah orang yang nantinya akan dipuji. Maka pada hari ini datanglah engkau ke suatu tempat. Tambah dipuji bapak dan ibu, banyak yang bilang Gua Hira. Di bawah Gua Hira bapak dan ibu belum ada. Di bawah di Gua Hira, satu tempat bapak dan ibu yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang begitu gelap. Ilalu gamali Nabi bapak dan ibu, ada satu makhluk bapak dan ibu yang sangat besar, memancarkan cahaya yang paling luar biasa menerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata makhluk tersebut? Muhammad, ikra, ikra ya Muhammad, ikra. Bismillah yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra ya Muhammad, bacalah, bacalah. Apa kata Nabi? Siapa engkau? Wahai makhluk yang paling besar, wahai makhluk yang paling indah, wahai makhluk paling bercahaya menerangi seluruh alam. Apa kata makhluk tersebut? Saya adalah utusan Allah, Jibril alaihi salam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangimu, untuk menemuimu di satu tempat ini, di mana ibunda menyuruhmu untuk mendatangi satu tempat ini saat berjumpa denganku. Walau Jibril pada ibunda Muhammad, bacalah. Kata wali Nabi Ma'awur, baca apa yang saya mau baca. Iqra Muhammad, Iqra, Iqra bismi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Karena Nabi ini bapak dan ibu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang buta, Nabi yang tidak tahu apa-apa. Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu bapak dan ibu sampai muncul satu kalimat. Kalimat inilah yang dikatakan hadis qudsi yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena la yasul salat illa ribat, ya bapak dan ibu, tidak sah salat bapak dan ibu kalau kita belum mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu bapak dan ibu surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq, ada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang diperintahkan oleh Allah lewat Jibril alaihi salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima ini Pak. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril tersebut apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, terdapat tanda-tanda kenabian di dalam dirimu. Walau Jibril maaf pada ibu dan engkau adalah salah satu penutup daripada nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi dan rasul selain engkau wahai Muhammad. Walau Jibril maaf. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita yang sedang memperingati merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hari itu Bapak dan Ibu pernah pergi kiri ya, jadi terakhir ya biasa untuk terlibatkan itu ditulis oleh pakar-pakar penulis daripada zikir. Terlibatkan buku itu lalu biasanya ada itu Pak muncul hadis itu siapa saja yang membesarkan merayakan kelahiranku kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia akan aku berikan syafaat nanti yaumul hisab. Coba popular hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anu tadi apa tak boleh bid'ah kita. Apalagi itu belum ada belum tahu. Tak boleh bid'ah. Kita yang nanti Bapak dan Ibu ini bid'ah. Orang bilang bid'ah. Padahal ini Bapak dan Ibu satu. Bau yang nantinya akan muncul itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu Bapak dan Ibu suka dengan yang harum-harum. Kita Bapak dan Ibu tidak bisa mencium bau mana yang harum sebenarnya. Apakah bau dari pinang ini? Apakah bau dari janur kuning ini Pak? Ada salah satu Bapak dan Ibu yang nantinya akan muncul. Itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau Bapak dan Ibu kita membesarkan hari kelahiran Nabi, bukan nanti saja kita memperingati di setiap hari kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat tiba bulan Rabiul Awal, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah pada hari Senin. Kalau tutorial berlaku di sini nanti Bapak dan Ibu Nabi. Tahun itu masih tahun 571 Masehi di kota Mekah. Dan masih dikatakan tahun fil, tahun gajah. Ketika Abraha ini Bapak dan Ibu pasukan bergajah. Abraha yang sedang menunggangi gajah-gajah yang begitu gemuk Bapak dan Ibu. Lahirkan semua Bapak dan Ibu termasuk api-api yang sudah menyala selama 1 tahun disembah oleh kaum Majusi padam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Padam Bapak dan Ibu hilatnya tubuh yang disembah oleh kaum Majusi mati. Begitupun ikan-ikan yang ada di laut keluar semua Bapak dan Ibu menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu itu tapi betul ya Bapak dan Ibu. Lalu itu Bapak dan Ibu kita ya Rasul salam ala